warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan tubuhnya itu ditusuk-tusuk ya, ditusuk-tusuk. Merasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Apakah itu sihir? Satu itu. Dia melakukan puasa bilaruh, tapi kalau dia puasa bilaruh ya, itu tidak sakit ya. Dan ditusuk-tusuknya itu pindah-pindah. Yang saya rasakan ya dari komentar ini ya itu memang gangguan sihir ya. Tapi jangan kita ini justifikasi semua itu gangguan sihir ya. Tapi khusus yang bertanya ini ya, itu memang ada gangguan sihir ya. Terus solusinya bagaimana? Puasa bilaruh tadi. Ya, puasa bilaruh ya sebaiknya puasanya puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud ini untuk pembersihan ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ini enggak berat ya, puasa ini enggak berat ya. Tapi kamu harus hilangkan ya unsur yang ada hewaninya ya ketika kamu sahur dan buka atau ketika enggak puasa ya. Jadi misalnya hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu ini kamu puasa ya. Sahur enggak ada unsur hewaninya sampai terasi ya. Terasi, penyedap rasa dan sebagainya ya, yang ada campurannya atau terbuat dari bahan yang ada unsur hewaninya, itu jangan dimakan. Itu satu ya. Sahur dan buka itu enggak ada. Atau makanan turunan seperti bakso, pentol, cilok itu kan ada dagingnya ya. Atau kue-kuean itu kan ada telurnya ya, itu jangan ya. Jadi makannya sayur ya, sayur, buah ya. Ya makan biasa tapi yang tidak ada unsur itunya. Selanjutnya besoknya kan tidak puasa gitu. Puasa Nabi Daud itu kan besoknya tidak puasa gitu. Ya itu makan seperti biasa tapi tidak ada unsur hewaninya juga gitu ya. Jadi tidak hanya pas puasa saja ya, itu kamu lakukan ya sampai kamu benar-benar sembuh. Baru ketika kamu sudah sembuh ya kamu bisa makan daging. Tapi tetap puasanya kamu jalankan ya sampai benar-benar kamu merasa bahwasanya sihir itu sudah tidak akan masuk ke dalam tubuhmu ya. Karena prinsip cara kerja sihir ya itu ketika sudah dilontarkan itu taruhannya adalah hidup atau mati saja gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya misalnya kalah gitu ya, misalnya sihirnya kalah terus kembali gitu ya, nggak berangkat lagi, nggak ada ceritanya ya, karena dia sudah melakukan perjanjian gitu loh ya. Atau katakanlah hancur sekalian gitu loh ya, jadi sihirnya hancur ya, dukunnya meninggal dunia baru ya berakhir ya, dukunnya meninggal dunia, pelakunya meninggal dunia baru berhenti ya. Makanya teman-teman Jumat Wage ya, ketika Anda terkena gangguan sihir ya, itu jangan pernah berhenti untuk laku tirakat ya. Salah satunya adalah puasa bilaruh ya, yang dilakukan oleh saudara kita ini ya. Dia merasa sakit berpindah-pindah seperti tertusuk jarum ya, dan ketika dia melakukan puasa bilaruh itu tidak kerasa ya. Kalau berarti itu obatnya gitu loh ya. Terus jalani terus sampai bersih gitu ya. Loh ya teman-teman, saya pernah mengalami kondisi semacam itu ya. Ya, pertama tak uji coba dulu ya. Saya uji coba 6 bulan ya. Saya puasa Nabi Daud itu 6 bulan. Ya, itu hanya untuk identifikasi ya, untuk deteksi ya, siapa pelakunya, apakah saya terkena sihir atau tidak. Ternyata iya, terkena sihir. Saya butuh waktu 6 bulan untuk identifikasi. Ya sebenarnya 1 bulan itu sudah muncul ya, tapi untuk meyakinkan sampai 1000% bahwasanya saya terkena gangguan sihir, itu saya butuh waktu 6 bulan. Dan itu muncul itu terus ya, muncul pelakunya, muncul dukunnya, dan makhluk halusnya. Makhluk halusnya muncul ya, pertama yang muncul itu makhluk halusnya ya, nakut-nakuti supaya saya berhenti ya.
Yang kedua, muncul pelakunya ya, aktornya yang nyuruh. Nah, yang ketiga muncul dukunnya. Plus ya, dukunnya itu lengkap teman-teman ya. Ketika saya tirakati 6 bulan itu lengkap ya. Rumahnya di sini, hadap sini, namanya sini ya. Itu lengkap. Ancer-ancernya gitu ya. Sampai kalau mau naik land itu ya. Nah, itu disajikan juga gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ketika Anda merasa bahwasanya diri Anda terkena gangguan sihir, ya, Anda sudah melakukan puasa, yaitu terus jalankan. Karena tidak ada obat yang lebih bagus ya ketimbang puasa ya. Kenapa kok harus puasa? Karena dengan puasa itu ya kita itu memaksa makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita. Itu tidak ada suplai makanan. Kamu isi makananmu itu makanan rohani ya. Puasa itu kan makanan rohani, makanan energi positif. Apalagi kalau kamu tambahin zikir, wirid, baca kitab suci, wes kepanasan ya. Dan ketika kamu puasa, emosimu itu terkendali. Ketika emosimu terkendali, makhluk halus di dalam tubuhmu semakin melemah. Dan juga ketika kamu puasa, manakala sihir itu dikirim melalui media makanan, minuman, itu akan keluar. Biasanya diare, mencret ya, atau kencing terus, atau keringatmu baunya busuk. Biasanya seperti itu. Dan ini saya alami, pernah saya alami semuanya. Kencing terus ya. 5 menit kencing, 5 menit kencing, 5 menit kencing ya. Itu. Ya, terus buang air besar ya. Mencret terus, tapi tidak lemes, semakin kuat ya. Nah itu ya teman-teman ya. Biasanya ya sihir itu ya itu tadi. Sihir itu yang fatal itu bukan sihir yang pakai buhul ya teman-teman ya. Yang pakai buhul ditali-tali, nah ya sihir yang dimakan, diminum itu loh. Karena itu sudah masuk ke dalam dirimu ya. Sihir memakai buhul itu kan ya, ketika dilewati ya, ketika diinjak kan seperti itu. Atau hanya bisa saja media visualisasi ya. Misalkan ini ya, ini bentuk tubuh Anda. Nah, ini sihir ya, misalnya melakukan sihir itu, ini bentuk tubuh Anda ya, dibuat buhul-buhul ya. Nah, sebagai alat visualisasi untuk mencelakai Anda. Itu buhul itu seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya itu melalui makanan, melalui minuman, itu langsung masuk itu. Dan biasanya sihir itu yang berat itu seperti itu. Dan sihir itu bukan orang jauh ya teman-teman. Orang-orang yang ada di sekitar Anda saja, dan Anda kenal dengan orang itu ya. Jadi rumusnya ya, kalau kita terkena gangguan sihir, itu antara hidup dan mati. Apakah kamu yang hidup atau yang mati? Kalau kamu sadar bahwasanya kamu terkena gangguan sihir, maka kamu harus ya bisa menang ya. Salah satu supaya menang itu yaitu tadi, kembali kepada Tuhan. Tirakatono, pasanono ya. Kita puasa itu memaksa, mengeluarkan ya darah kita ya, terus keringat kita, pokoknya yang sudah mendarah daging di dalam tubuh kita itu dipaksa keluar energi negatifnya ya. Dan biasanya ketika kamu terkena sihir ya, itu tidak 1 bulan 2 bulan kamu disihir, itu enggak. Biasanya sudah bertahun-tahun di dalam tubuh ya. Makanya sihir itu butuh proses yang panjang untuk membersihkannya. Ibaratnya itu kotoran itu sudah ngerak ya. Nah yang tanya tadi ya, lanjutkan saja ya puasanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.